mendapatkan karamat yang luar biasa, tapi rasa takutannya kepada Allah kadada, maka ditakdirkan menjadi orang yang mati dalam keadaan kada beriman. Siapa berdua tadi? Disebutkan di dalam kitab sini Bal'am bin Ba'ura dan Barsisa. Tulisannya Barsisa. Barsisa kalau kita menyambat. Yang pertama Bal'am bin Ba'ura, yang kedua adalah Barsisa. Siapa Bal'am bin Ba'ura ini? Bal'am bin Ba'ura ini orang yang menyembah Allah 400 tahun. Ada gampang orang ini lawas beribadah lawan Allah 400 tahun. Kemudian lagi disebutkan di dalam kitab ini ada dua hamba daripada hamba Allah, asalnya dia mendapatkan makam mulia karena kadada rasa takutan lawan Allah, akhirnya dia ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang mana mati dalam keadaan kada beriman. Asalnya orang saleh, asalnya orang mulia, sampai-sampai mendapatkan karamat yang luar biasa, tapi rasa takutannya kepada Allah kadada, maka ditakdirkan menjadi orang yang mati dalam keadaan kada beriman. Siapa berdua tadi? Disebutkan di dalam kitab sini Bal'am bin Ba'ura dan Barsisa. Tulisannya Barsisa. Barsisa kalau kita menyambat. Yang pertama Bal'am bin Ba'ura, yang kedua adalah Barsisa. Siapa Bal'am bin Ba'ura ini? Bal'am bin Ba'ura ini orang yang menyembah Allah 400 tahun. Ada gampang orang ini lawas beribadah lawan Allah 400 tahun. Akhirnya tergoda dengan berbagai macam rayuan. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura inilah yang mendoakan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa, ternyata doa Bal'am bin Ba'ura dikabulkan oleh Allah. Ujar bani orang-orang yang kada ketujuh dengan Nabi Musa, wahai Bal'am bin Ba'ura, tolong ini nah emas upahnya, tolong doakan Nabi Musa supaya tersesat di Pulau T selama 40 tahun. 40 tahun kita umur 50 tahun, 10 tahun aja hidup lagi. Ujar Bal'am bin Ba'ura, kada ulun kada wani berdoa karena Nabi Musa adalah seorang nabi. Ternyata orang ini kada kurang akal. Dibujuki Bal'am bin Ba'ura, bukan dirinya tapi bininya, diunjuki emas sekarung. Ujar nang orang-orang nang kada katuju oleh Nabi Musa, emas sekarung. Tolong bujuki laki ikam supaya berdoa. Karena terkenal di kampung itu Bal'am bin Ba'ura bila berdoa lawan Allah pasti kabul apapun doanya. Akhirnya karena dibujuki nang bini mendapatkan emas tadi, akhirnya Bal'am bin Ba'ura berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa tersesat di Pulau T. Kenapa Bal'am bin Ba'ura berani berdoa untuk menyesatkan seorang nabi di Pulau T? Karena rasa takutannya dicabut oleh Tuhan. Ketika dia berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sesatlah Nabi Adam di Pulau T. Ke kanan ke kiri, di situ pula kada mau keluar dari pulau. Namanya Pulau T. Jangan teh nang begula itu lain, Pulau T namanya. Jadi ke kanan ke kiri, tabulik pulang Nabi Musa tersesat di Pulau T. Ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, pian ini tahulah kenapa jadi tersesat di Pulau T selama 40 tahun. Ada seorang hamba Bal'am bin Ba'ura ngarannya, berdoa lawan Tuhan supaya pian tersesat di Pulau T. Akhirnya apa yang terjadi? Dibalas oleh Nabi Musa doa tadi. Fahawwala wajhahu ila ibadati syamsi. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura matinya dalam keadaan tercekik. Dan sampai-sampai disebutkan di dalam kitab ini ibadatus syamsi, dia menyembah kepada matahari. Kenapa? Karena di dalam dirinya dicabut oleh Allah rasa takutan tadi. Ini Bal'am bin Ba'ura. Kemudian Barsisa pula. Barsisa ini pernah ulun ceritakan. Barsisa ini adalah orang ahli ibadah. Sampai-sampai murid daripada Barsisa ada yang mengeluarkan karamat, bisa terbang, bisa berjalan di atas banyu, bisa beribadah lawan Allah di atas awan, macam-macam karamat murid-muridnya, apalagi gurunya. Sedangkan Barsisa ini baisi murid kada ratusan, ribuan, puluhan ribu malahan muridnya. Dan setiap orang yang berguru kepada Barsisa pasti orang ini sampai ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Ini saking hebatnya Barsisa.
Ternyata bersisa ini digoda oleh iblis. Masuklah iblis ke tempat pembelajarannya bersisa. Beribadah 24 jam. Guring kada, makan kada. Ujar bersisa, harap pada aku ini beribadah. Seharian semalaman beribadah lawan Allah Ta'ala, pasti ini ada amalannya. Ujar iblis, wahai bersisa, wahai guru, ulun ini kau beribadah lawan Allah nangga ini 24 jam, kada makan kada minum, karena ada satu amalan di dalam diri ulun. Ujar bersisa, apa amalannya? Amalannya, ujar iblis, harus maksiat lawan Tuhan. Pilih antara 4, minum khamar, membunuh, mencuri, atau berzina. Ujar bersisa, kada ada nyamannya. Membunuh, mencuri, berzina, minum khamar. Adakah nang lain? Ujar bersisa, kadada. Ujar iblis, nang 4 tu nang ugawi sampai aku 24 jam kau beribadah lawan Allah Ta'ala. Dipikir oleh bersisa, membunuh ada baik, berzina ada mungkin, mencuri bari supan, minum khamar aja dah. Akhirnya bersisa ini memilih namanya minum khamar. Ketika meminum khamar, apa yang terjadi? Mabuk. Ketika mabuk, nang menjaga dibunuh, bibinian ada zinahnya, kemudian hasilnya dicuri, kemudian dia pun minum khamar. 4-nya tegawi. Apa yang terjadi? Akhirnya karena rasa takutannya lawan Allah ditipu oleh iblis, dicabut. Akhirnya bersisa pun mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Nah, ini kenapa terjadi orang-orang hebat seperti ini? Karena di dalam dirinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa takutan lawan Allah. Kemudian Sayyidina Ali pernah mengatakan, ujar Sayyidina Ali, bila orang nih takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam dirinya orang tersebut berharap di dalam dirinya ada rasa menangis, menyesali kesalahannya lawan Tuhan. Jadi menangis yang mendapatkan pahalanya, ada menangis macam-macam kita ini. Ada menangis karena sakit, menangis. Terpisah dengan orang yang dikasihi, menangis. Misalnya keluarga ada yang meninggal, kemudian keluarga ada yang berangkat ke tempat yang jauh, menangis. Tapi ada yang menangis nilainya pahala. Nah, ini boleh menangis, bebanyakiha menangis. Ada 3. Yang pertama, menangis karena takutan lawan azabnya Allah Ta'ala. Bila ada di dalam diri rasa takutan dengan azab Allah, menangis, banyaki menangisnya. Fa'illam tabki fatabakau. Bila kada menangis, paksa supaya menangis. Yang kedua, menangis takutan karena murkanya Allah. Pertama, karena azabnya Allah. Yang kedua, karena takutan dengan murkanya Allah. Yang ketiga, menangis karena takutan terputus hubungan dengan Allah Ta'ala. Silahkan bila ada di dalam 3 ini, maka silahkan menangis. Pertama, takutan dengan azabnya Allah. Yang kedua, takutan dengan murkanya Allah. Yang ketiga, takutan hubungan dirinya terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis. Bila dalam sembahyang menangis, misalnya, bagus menangis. Jangan menangis saurangan gak ada sebab. Misalnya tengah malam menangis, sekalinya bisul pacah, lain pulang ini menangisnya. Apabila yang 3 ini kau mengamalkan menangis, pertama rasa takutan dengan azabnya Allah, yang kedua rasa takutan dengan murkanya Allah, yang ketiga takutan terputus hubungan dengan Allah Ta'ala, maka masing-masing di antara yang 3 mempunyai kelebihan. Yang pertama, apabila menangis karena takutan dengan azabnya Allah, maka orang tersebut kafaratun lidzunub, dosa-dosanya diampuni Tuhan. Ada satu malam misalnya kita mengkhususkan supaya menangis dengan takutan dengan azabnya Allah, maka dosa kita diampuni Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila menangis karena rasa takutan dengan murkanya Allah, maka ini membersihkan kita dari aib-aib yang ada di dalam diri. Kita merasa di dalam diri kita nih apa yang menyebabkan Tuhan murka, akhirnya kada hakun lagi menggawi aib-aib di dalam diri kita. Sombong, kikir, ria,
ujub kita buang karena dengan sebab kita merasa takutan dengan murkanya Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, apabila di dalam diri kita takutan, menangis karena takutan terputus hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fahwal walayatu ma'ridhal mahbub, maka orang tersebut akan mendapatkan makam orang yang menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, atau menjadi, istilah kita, menjadi walinya Tuhan. Bila tiga kita menangis, pertama menangis karena takutan dengan azabnya Allah, yang kedua takutan dengan murkanya Allah, yang ketiga takutan terputus hubungan antara dirinya dengan Allah Ta'ala, maka silahkan menangis. Apabila menangis yang tiga ini kalau kita amalkan, pertama menghapus dosa kita kepada Allah, yang kedua membersihkan diri kita dari aib-aib yang ada di dalam diri, yang terakhir Allah akan memberikan terhadap dirinya makam sebagai menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menangis ini adalah yang sangat dianjurkan. Nah, kembali kepada poin yang utama tadi, apabila di dalam diri orang yang beriman terhimpun, pertama rasa mengharap kepada Allah, dan yang kedua rasa takutan kepada Allah, maka terlahirlah di dalam dirinya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni terhadap segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita zuriat yang saleh dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keluarga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dikumpulkan nanti dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.